Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya akan menjelaskan basic statika teknik. Jadi sebelum masuk ke dalam materi statika teknik lebih dalam, kita perlu ini ya, tahu basicnya statika. Jadi basic dari statika sendiri sebenarnya adalah cara perhitungan vektor arah gitu. Sebelum kita masuk ke macam-macam tegangan yang terjadi dan juga free body diagram seperti itu. Perkenalkan, nama saya Khalid Garin Radianto, dosen Mechanical Engineering Institut Teknologi Kalimantan. Jadi saya akan berikan contoh soal dan cara pengerjaannya atau pembahasannya. Dapat dilihat ini contohnya adalah bagaimana cari resultan ya. Jadi kalau misalnya ada 3 gaya seperti yang ditunjukkan di gambar sebelah kiri, F1 8 Newton, F2 ke arah bawah 12 Newton, dan F3 ke sebelah kiri sini 10 Newton. Misalnya soalnya adalah mencari nilai resultan dari vektor ini ya. Jadi cara paling mudah adalah membuat tabel gitu. Jadi membuat tabel ini untuk mendeskripsikan gaya yang terjadi di bidang X dan di bidang Y. Jadi ini bidang Y, ini bidang X gitu ya. Nilai positif biasanya adalah Y ke atas positif, X ke kanan positif. Jadi kalau ke kiri yang ini adalah X negatif dan juga ke bawah adalah Y negatif. Kemudian setelah dibuat tabel, kita akan mencari masing-masing gaya resultannya ya. Jadi F1 ini membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X seperti itu. Kalau kita mau cari tahu besar F1X gitu ya, F1X ke arah sini gitu. Karena ini gayanya seperti ini, F1X nya sumbu X ini ke kanan, tadi ke kanan berarti positif, maka nilai F1X itu diketahui adalah nilai yang positif. Kemudian ya kita ketahui itu ada sudut 30 derajat di sini gitu ya. Kalau misalnya sumbu yang ini diketahui nilai yang ini Fx gitu, maka kita gunakan cos. Jadi nilai F1 dikalikan cos sudutnya 30 derajat, maka F1 8 kali nilai cos 30 setengah akar 3, sehingga F1 ke arah X diketahui 4 akar 3. Kemudian kita fokus ke arah Y gitu ya, sumbu Y ini F1, sumbu Y-nya ini atau di sini boleh ke arah atas berarti positif, berarti F1Y adalah nilai positif. Kemudian kita ketahui ini, nah ini kan sebenarnya di sini ya, jadi depan sudutnya ini adalah FY, sehingga kita gunakan sin. Jadi nilai F1 dikalikan sin sudut 30, maka 8 kali sin 30 setengah menghasilkan F1 adalah 4. Jadi kita mendeklar F1 ini sebagai F1X sebesar 4 akar 3 dan F1Y sebesar 4. Kemudian kita pindah ke gaya kedua. Gaya kedua F2 ke arah bawah besar 12, karena ini positif, karena ini ke arah bawah saja, tidak ke kiri atau ke kanan, maka diketahui F ini adalah Y ya. Ini Y-nya, ini X-nya. Berarti Y ke bawah negatif, maka F2 Y-nya negatif 12. Apakah punya gaya X? Tidak punya karena hanya mengarah ke bawah, maka F2 0. Selanjutnya kita beralih ke F3. F3 besarnya 10. F3 yang ini ya, F3 ke kiri dapat diketahui, dapat dilihat di sini ke kiri. Kalau kita lihat ke kiri berarti Fx-nya negatif, Fy-nya negatif. Nah, gitu. Sebenarnya ini kan ini ya, sudut yang di sini 30 seperti itu, karena ini kan 90, jadi 60 bisa pakai 30. Kalau kita menggunakan 30 seperti itu, sudut yang ini ya 30. Kalau kita mau cari misalnya apa, Fx
Fx adalah sumbu yang ini, berarti kita mencari yang ini ya, arahnya F3X. Maka nilai F3X bisa pakai sudut yang ini, berarti 30 F3 kali cos 30. Efek kemana? Efek adalah ke kiri. Tadi kalau kanan positif, kiri negatif, maka nilai F3X itu negatif, jadi ditambahkan negatif. F3 sendiri 10, cos 30 setengah akar 3, maka F3X nilainya 5 akar 3 negatif. Kemudian untuk mencari F3Y itu sama, jadi nilai F3 dikalikan Y-nya ke arah sini. Kalau kita pindah ke sini, maka menggunakan depan dari sudut 30 sin. Maka F3 sin 30 untuk Y-nya. F3Y adalah F3 sin 30. Nah, tapi harus diingat ini Y-nya Y-nya ke bawah ya, sorry. Y-nya ke bawah, sehingga kalau ke bawah negatif karena kita ke atas positif. Karena ke bawah negatif, maka nilai F3Y negatif. Sehingga F3 nilai 10 kalikan dengan sin 30 atau setengah, sehingga itu nilainya 5, negatif 5. Kemudian kita sudah tahu tadi deskripsi dari F1X, F1Y, F2X, F2Y, F3X, F3Y. Kita tinggal menjumlahkan masing-masing X dan Y-nya. Ini kalau disigmakan atau dijumlahkan, maka Fx ya resultan itu sama dengan ini ditambah ini tambah ini, itu karena negatif berarti dikurangkan, sehingga sigma Fx sama dengan negatif akar 3. Dan juga untuk sigma Fy sama penjumlahan dari nilai ini, maka nilainya adalah negatif 13 atau min 13. Kemudian tadi sudah diketahui masing-masing Fx dan Fy resultan. Kemudian untuk mencari nilai resultannya, besar gayanya itu ya, atau F resultan gitu ya, itu menggunakan rumus dari akar sigma Fx kuadrat, ini dikuadratkan ditambah dengan Fy kuadrat, ini sigma Fy kuadrat, sehingga kita masuk ke ini akar 3 dikuadratkan ditambah ini dikuadratkan gitu ya. Akar 172 dapat dipecah menjadi akar 4 kali akar 43 ya, jadi 2 akar 43. Maka resultan gayanya adalah sebesar 2 akar 43 Newton. Jangan lupa ditulis satuan Newton. Dan soal kedua, contohnya ini sedikit lebih mudah ya. Jadi tapi soalnya adalah juga sekarang ditambah dengan bagaimana mencari arah resultan, direction of resultant. Jadi sama. Pertama kita buat tabel dulu ya untuk memudahkan. Kemudian kita susun ini ya, Fx dan Fy-nya gitu. Kalau F1 ini dapat dilihat ini ya, punya X dan Y gitu. Ke kanan berarti positif semua. F1, oh sorry, ini ya F1-nya. Oh, F1 ke arah kiri, maka F1 adalah negatif gitu. Kalau kita anggap kanan positif, atas positif, maka negatif 2 untuk arah X kita masukkan, dan Y itu tidak punya sehingga 0. Untuk F2 itu kan besarnya 4 Newton ke arah atas. Nah, berarti dia Y-nya positif 4. X tidak punya. Nah, beda cerita dengan F3. F3 ke arah kanan sini, kuadran. Dia punya F3 sebesar 6 Newton, maka dapat kita jabarkan menjadi Fx dan Fy. F3 untuk X-nya ya, pakai yang sini berarti kalau ada sudut sini pakai cos. Maka F3 kali cos 53 positif ya, masih ke arah kanan. Maka nilainya 6 kali cos 53 derajat. Berarti 6 kali 0,6 sebesar 3,6 efek F3X. Kemudian Y ke arah atas gitu. Besaran Y adalah ini F3 kalikan kalau ini garis ini kita pindah sini, maka garis ini berada di depan sudut ini alpha 53, maka kita pakai sin. F3 dikalikan sin 53 gitu ya, 6 kali 0,8 atau 4,8. Sigma penjumlahan ya, negatif 2
ditambah 0 ditambah 1,6 berarti 3,6, maka hasilnya 1,6. Sigma Y 0 tambah 4 tambah 4,8, 8,8. Resultannya masih sama, rumusnya akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Efeknya 1,6 kuadratkan, Fy-nya 8,8 dikuadratkan sehingga ketemu 4 akar 5. Jadi gayanya ini force-nya adalah 4 akar 5 Newton. Jangan lupa ditambah ini ya, satuan. Tadi soalnya yang kedua adalah arah resultan ya. Jadi nanti mohon dapat mahasiswa menggambar gitu. Biasanya ini referensinya 0 derajat. Gitu. Jadi arah resultan ini bisa kita gambar gini-gini, set ini tambah sini garis gitu, tambah sini garis. Kita cari dulu ya sudutnya. Untuk mencari sudut resultan gitu, itu menggunakan rumus Fy per Fx gitu. Tadi Fy-nya apa? 8,8, Fx-nya apa? 1,6. Maka tan kita bisa theta, bisa alfa ya. Tidak ada masalah. Saya sukanya alfa, maka tan alfa sama dengan 8,8 dibagi Fx 1,6, 5,5. Jadi tan alfa sama dengan 5,5. Kemudian alfa sama dengan 79,7 derajat gitu. Jadi ada di sini ya resultannya. Itu kurang lebih. Jadi itulah cara untuk mencari resultan dan arah resultan. Saya harap semuanya wajib bisa untuk materi resultan ini karena basicnya ada resultan. Kalau tidak bisa resultan nanti akan kesusahan di materi-materi selanjutnya. Terima kasih, mungkin sekian untuk materi resultan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.